Halo guys, balik lagi di tutorial Gypsy AI. Kali ini aku bakal bahas salah satu fitur AI terbaru dari Gypsy AI, yaitu diagram kerangka berpikir. Nah, langsung aja buat cara aksesnya teman-teman itu silahkan berlangganan dulu ya, baik Pro atau Pro Researcher, mulai dari 19 ribuan per bulan kalau teman-teman pilih paket 3 bulan. Dan di sini teman-teman bisa ke kategori perencanaan dan ide penelitian, lalu ke diagram kerangka berpikir gitu ya. Di sini sudah langsung ada muncul paling pertama. Kalau misalnya pengen cari di pencarian itu teman-teman bisa diketik aja diagram kerangka berpikir, nanti ada paling atas langsung. Dan sampailah kita di halaman utamanya. Nah, di sini judulnya itu masih ada kata betanya gitu ya teman-teman. Jadi bisa dibilang kita masih testing, masih trial dan error untuk mengurangi error outputnya. Cuman secara overall kita sudah update paling baru untuk meminimalisir error output atau output yang tidak sempurna gitu ya. Jadi akan kelihatan gambarnya. Kalau misalnya error itu nanti nggak terlihat gambarnya, jadi perlu disubmit ulang aja teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Di sini udah ada instruksinya teman-teman. Fitur ini masih dalam versi beta, silakan submit atau generate ulang gitu ya, apabila diagram belum sempurna. Oke, kita bahas lebih dalam lagi. Sesuai namanya, diagram kerangka berpikir. Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran gitu ya mengenai kerangka berpikir pada penelitian teman-teman gitu. Jadi biasanya ini akan muncul di bagian bab 2, subbab kerangka berpikir, biasanya di subbab terakhir. Isinya itu apa aja? Isinya berupa gambaran atau apa ya, kayak semacam mind map juga untuk memetakan kira-kira variabel-variabel apa yang teman-teman gunakan, teori apa yang digunakan, dan hipotesisnya gitu ya, kayak hubungannya nanti kalau misal kayak pakai kata pengaruh variabel X terhadap Y gitu ya, itu akan mulai kegambar gitu ya, hipotesis pertamanya apa, hipotesis keduanya apa, dan lain-lain gitu ya. Nah, tanpa basa-basi lagi, kita cobain langsung aja. Di sini ada beberapa input yang harus teman-teman isi, jadi silakan dipersiapkan dulu topik atau judul penelitiannya. Di sini aku sudah ada contohnya, yaitu pengaruh meme dan word of mouth, gitu ya, terhadap brand awareness. Terus lanjut lagi, di sini ada variabel independen. Teman-teman bisa isi di declare dari awal juga kayak gini, sesuai contoh yang di placeholder tadi. X1 meme, X2 word of mouth gitu. Cuman kalau misalnya teman-teman pengen isi langsung kayak meme dan word of mouth, itu bisa juga. AI harusnya masih bisa ngedetek tulisan teman-teman. Cuman kalau di deklarasi lebih jelas kayak gini, itu akan membantu AI lebih akurat lagi gitu ya hasil outputnya nanti gitu. Walaupun sebenarnya perbedaannya nggak terlalu signifikan sih teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman ada subvariabel juga, bisa ditambahin juga sebelum masuk ke variabel yang lain. Itu tambahin kurung buka kurung tutup lalu isi subvariabelnya gitu ya. Jadi bisa diisi subvariabelnya di sini. Cuman kalau misalnya belum ada atau belum ketemu, itu nggak pakai juga nggak apa-apa teman-teman. Jadi santai aja. Gypsy AI sudah tahu kondisi teman-teman. Anjay. Oke, lanjut lagi, kita masuk ke variabel mediasi atau moderasi. Ini opsional teman-teman. Kalau misalnya ada silahkan diisi. Kalau nggak ada nggak apa-apa, dikosongin aja. Terus di variabel dependent atau Y, itu teman-teman silakan ya, boleh pakai deklarasi juga biar lebih jelas. Terutama kalau misalnya ada Y2 atau Y1 gitu ya, mungkin aja gitu ya kalau penelitian teman-teman sangat kompleks. Nah, di sini aku isi brand awareness gitu. Terus lanjut lagi, teori pendukung utama ini juga opsional. Kalau misalnya nggak diisi, nanti AI akan ngebantuin teman-teman merekomendasikan yang kira-kira cocok gitu. Dan untuk bahasa output silakan pilih sesuai preferensi teman-teman. Cuman kalau misal kalian pakai bahasa yang non Latin gitu ya, kayak mungkin Korea, Jepang, Mandarin, itu kita masih mencoba buat improve lagi supaya hasil outputnya tuh benar-benar oke teman-teman. Jadi mereka bisa baca kanji, bisa baca hanje, hangul, dan lain-lain gitu ya. Oke, lanjut lagi. Cuman nggak apa-apa kalau teman-teman pengen nyoba. Paling kalau misalnya tadi ya instruksi di awal itu silakan submit ulang gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Kita coba aja, kita udah isi semua dan klik submit. Di
Di sini akan coba di generating dulu sama AI dan ini hasilnya gitu ya. Untuk bagian pertama nanti AI akan define ulang gitu ya deklarasinya untuk sekalian kita cek apakah sudah benar apa belum. Di sini topik utamanya udah benar ya, variabel independen juga udah benar, moderasi nggak ada atau mediasi. Terus dependent ada ya, brand awareness, teori pendukung juga kita kosongin. Dan sini ada rekomendasinya gitu ya, teori-teori yang bisa kita pakai. Teori kognitif sosial, teori difusi inovasi, dan teori pemrosesan informasi. Nah, baru deh kita lanjut ke halaman yang paling dibutuhkan sesuai dengan fungsi utama dari fitur ini, yaitu diagram kerangka pemikirannya atau kerangka berpikirnya gitu. Visualnya kayak gimana. Nah, ini visualnya teman-teman. Jadi lumayan sangat membantu kita untuk memetakan gitu ya variabel yang digunakan, teori yang digunakan, sama hipotesisnya gitu ya. Di sini kelihatan variabel independennya X1 meme, X2 word of mouth. Sini ada pendukung teori yang direkomendasikan di bagian kiri, dan di bagian kanan ada variabel dependent Y, brand awareness. Gitu teman-teman. Jadi di sini udah kelihatan juga garisnya ada H1 dan ada H2 per masing-masing variabel gitu ya. Jadi teman-teman sudah sangat enak lah dari kerangka berpikir ini. Teman-teman bisa dilanjut, misal mau download itu bisa SVG, PNG, MMD. Teman-teman silahkan kondisikan mau ambil yang mana. Terus bisa juga copy paste. Kalau copy paste ini sebenarnya nge-copy code-nya ya teman-teman. Gitu. Nah ini bisa juga dilihat lebih dalam lagi, lebih rinci. Oke, lanjut lagi, kita close dulu. Dan di bawahnya tuh ada penjelasan naratif dan justifikasi teoritis. Jadi lebih dijelasin dalam lagi apa maksud dari kerangka berpikir ini teman-teman. Supaya lebih jelas, lebih detail, dan bisa teman-teman pakai kalau misalnya pengen menjabarkan gitu ya. Jadi enak banget sih, teman-teman sudah sangat dibantu dalam menyusun diagram kerangka berpikir gitu. Nah kalau misalnya teman-teman hasilnya error ya, kebetulan kita hasilnya nggak error dan kita sudah meminimalisir gitu ya. Jadi kalau misalnya salah aja itu teman-teman tinggal klik balik di bagian paling kiri atas ini. Nah, temennya copy output di bagian kanan atas, ya kita ke kiri, kita klik, terus kita bisa submit ulang gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih kurang puas atau mungkin perlu nih diagramnya ada tweak sedikit gitu, itu boleh banget di submit ulang atau di generate ulang. Nah, ini contoh barunya lagi. Jadi ada versi baru lagi. Mungkin tadi arah jalan atau arah alurnya tuh dari kiri ke kanan, sekarang dari atas ke bawah gitu ya teman-teman. Masih sama dengan variabel yang ada dan teori yang ada, dan ada variabel Y-nya juga di sini. Jadi masih mirip-mirip gitu ya. Mungkin perbedaannya kalau lebih detail ya, itu berkaitan dengan teorinya sih. Kayaknya teorinya agak berubah dikit yang diusulkan. Cuman teman-teman bisa itu ya apa, kalau misalnya udah cocok itu silahkan dipakai. Jadi silahkan disubmit ulang atau generate ulang untuk menyesuaikan output yang paling teman-teman suka atau paling atau output yang paling teman-teman cocok atau sesuai dengan preferensinya gitu. Itu sih teman-teman. Oke, mungkin itu aja tutorial singkat dari diagram kerangka berpikir. Silahkan digunakan teman-teman dan semoga membantu. Kalau misalnya sangat membantu, silahkan bagikan video ini ke teman-teman kalian yang membutuhkan gitu ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga supaya Gypsy Research semakin berkembang dan silahkan nantikan konten selanjutnya. Aduh belibet, sorry banget. Sampai jumpa guys, dadah.